Halo semua, selamat datang. Di zaman sekarang, kesadaran soal kesehatan mental kan lagi naik banget ya. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya mengubah ide-ide mulia jadi solusi yang benar-benar nyata? Hari ini kita bakal bedah peta jalannya. Gimana cara berinovasi di sektor kesehatan mental, sebuah area yang penuh tantangan tapi juga kaya banget sama peluang buat bikin dampak positif. Nah, ini penting banget nih materi yang kita bedah ini disusun oleh Bapak Peter Randanbua, seorang dosen dari Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, IAKN Toraja. Ini ngasih kita perspektif yang unik banget loh. Kenapa? Karena ini menggabungkan kerangka inovasi bisnis dengan pemahaman yang mendalam tentang jiwa dan kondisi manusia. Sesuatu yang jadi inti dari, katakanlah, konseling pastoral. Oke, kita mulai dari pertanyaan utamanya ya. Pasti banyak dari kita yang punya ide mulia kan? Apalagi soal bantu orang lain di isu kesehatan mental. Tapi gimana caranya ide itu berubah dari sekedar angan-angan di kepala menjadi sebuah layanan yang beneran bisa diakses dan dirasakan manfaatnya sama banyak orang? Nah, itulah perjalanan yang akan kita telusuri bareng-bareng. Dan ini dia, peta perjalanannya. Kita bakal mulai dengan melihat ketidakpastian sebagai sebuah peluang. Terus, kita belajar cara nemuin masalah yang benar-benar penting buat diselesaikan. Habis itu, kita cari tahu siapa pelanggan pertama kita, bangun solusi awal, hadapi momen genting buat ubah arah, dan yang terakhir, kita pahami kalau resep utamanya adalah terus belajar. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Memulai sesuatu di sektor kesehatan mental itu artinya kita harus siap buat menari di tengah ketidakpastian ekstrim. Ini bukan dunia bisnis biasa, ini bukan soal jualan barang. Ini adalah ranah di mana kebutuhan manusia itu dalam dan kompleks banget. Makanya kita perlu paham dulu definisi startup yang sebenarnya. Coba deh lupain sejenak gambaran soal aplikasi canggih atau pendanaan jutaan dolar. Intinya tuh, startup adalah sebuah institusi manusia yang tujuannya menciptakan sesuatu yang baru di tengah kondisi yang serba nggak pasti. Fokusnya di kata manusia. Nah, disinilah peran si inovator atau wirausahawan jadi menarik banget. Ternyata ini bukan soal ijazah atau jago ngoding loh. Ini soal perilaku dan soft skill. Bayangin deh, banyak banget riset dan pengetahuan berharga soal jiwa manusia yang ya cuma berhenti di perpustakaan universitas. Tugas kita sebagai inovator itu ya jadi jembatan, jadi penyalur limpahan pengetahuan itu biar manfaatnya bisa dirasain sama masyarakat luas. Oke, kita udah tahu lapangannya nggak pasti. Terus mulainya dari mana? Nah, bagian kedua ini adalah soal seni menemukan masalah yang benar-benar pantas buat dipecahin. Pas lagi cari peluang, biasanya ada dua pendekatan utama. Pertama, tipe Schumpeterian, yang mau bikin sesuatu yang benar-benar baru, yang bisa mengubah pasar. Atau tipe Kirchnerian, yang lebih jeli melihat celah atau masalah di pasar yang udah ada, lalu memperbaikinya. Keduanya sama-sama bagus. Coba deh Anda renungkan, kira-kira Anda lebih ke tipe yang mana? Apapun pendekatan Anda, kuncinya ada di prinsip dari Jepang ini, Genchi Genbutsu. Artinya simpel, pergi dan lihat sendiri. Anda nggak bisa bikin inovasi dari balik laptop. Harus turun ke lapangan, lihat sendiri, dengar sendiri, dan rasain frustrasi nyata yang dialami orang-orang. Ini kan mirip banget ya sama esensi dari konseling pastoral, yaitu soal kehadiran. Hadir dan mendengarkan dengan sepenuh hati buat benar-benar paham apa yang orang lain rasakan. Begitu masalahnya ketemu, pertanyaan selanjutnya, solusi ini buat siapa? Jawabannya jauh lebih dalam dari sekedar data umur atau lokasi. Kita masuk bagian ketiga. Kita mau menyelami jiwa pelanggan kita. Ini poin yang penting banget. Orang itu nggak beli sesi terapi. Mereka beli perasaan tenang. Mereka nggak download aplikasi meditasi. Mereka membeli harapan untuk bisa mengendalikan pikiran mereka. Jadi, fokus kita harus ke sana, ke hasil emosional yang mereka kejar. Dan teman seperjuangan pertama kita dalam perjalanan ini adalah early adopter. Mereka ini orang-orang yang masalahnya udah sakit banget, sampai-sampai mereka nggak peduli solusinya masih jelek atau belum sempurna. Mereka cuma butuh sesuatu yang bisa bantu, sekarang juga. Merekalah yang bakal ngasih kita masukan paling jujur. Jadi, tugas kita sekarang adalah ngebangun arketipe mereka. Bukan data doang, tapi cerita hidup. Coba bayangin Rina, seorang mahasiswi tingkat akhir yang cemas banget sama skripsinya. Apa sih yang bikin dia nggak bisa tidur? Mungkin dia udah coba ini itu, tapi nggak berhasil. Dan apa yang sebenarnya dia cari? Bukan cuma ijazah, tapi perasaan tenang dan percaya diri lagi. Nah, itu arketipe.
Sekarang kita udah punya masalahnya, kita tahu buat siapa. Waktunya mengubah ide jadi sesuatu yang nyata. Tapi ingat ya, ini bukan produk jadi. Anggap aja ini sebuah eksperimen. Hal pertama yang dipikirin itu positioning. Di sektor kesehatan mental, ini bukan soal kelihatan keren dari luar. Ada paradoks menarik. Orang beli mobil mewah biar dikagumi, padahal orang yang lihat justru ngebayangin diri mereka sendiri yang ada di mobil itu. Inovasi yang berhasil itu bukan buat pamer, bukan buat status, tapi buat ngobatin kerapuhan di dalam. Solusi Anda harus jadi jawaban atas kebutuhan jiwa. Dan cara kita bereksperimen itu lewat siklus yang simpel ini. Bangun, ukur, belajar, ulangi. Kita bangun versi paling minimal dari solusi kita, ini yang disebut MVP. Terus kita ukur respons dari para early adopter tadi, dan yang paling penting, kita belajar dari data itu buat bikin versi selanjutnya yang lebih baik. Siklusnya muter terus kayak gitu. Nah, proses belajar ini bakal ngebawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang krusial banget. Sebuah momen di mana kita harus bikin keputusan gede. Lurus terus sesuai rencana awal, atau belok? Pertanyaannya simple, tapi tajam. Asumsi-asumsi awal kita, soal masalahnya, soal pelanggannya, soal solusinya, apakah terbukti benar sama data lapangan? Pivot atau belok arah itu bukan tanda gagal, teman-teman. Justru itu tanda kecerdasan. Kenapa? Karena kita merespons bukti, bukan sekedar ngikutin ego. Dan belok arahnya pun strategis. Misalnya ada yang namanya zoom in pivot. Mungkin dari 10 fitur yang kita bikin, cuma satu misalnya fitur jurnal harian yang benar-benar dipakai dan disukai orang. Ya udah, kita fokusin aja semuanya ke fitur itu. Atau customer need pivot. Kita sadar ternyata masalah yang tadinya mau kita selesaikan nggak sepenting masalah lain yang kita temukan pas ngobrol sama mereka. Dan ini ngebawa kita ke intinya, ke resep utama dari semua ini. Tujuan akhir dari perjalanan inovasi ini bukanlah menciptakan produk yang sempurna. Hadiah sebenarnya dari perjalanan ini tuh jauh lebih dalam dari itu. Jadi, apa sih ukuran kemajuan nomor 1 buat sebuah inisiatif baru? Bukan duit, bukan jumlah pengguna atau jumlah download, tapi pembelajaran yang tervalidasi. Setiap kali kita berhasil menyelesaikan satu putaran siklus bangun, ukur, belajar, itulah satu langkah maju yang sesungguhnya. Dan supaya bisa terus belajar untuk jangka panjang, kita butuh 3 pilar mental ini. Pertama, grit alias kegigihan. Kedua, metakognisi, kemampuan buat mundur sejenak dan mikirin cara kita berpikir. Dan ketiga, margin of safety, yaitu kerendahan hati buat sadar kalau rencana kita bisa aja berantakan dan kita udah siapin rencana B. Jadi, kita tutup dengan pengingat ini ya. Entah Anda sedang membangun layanan kesehatan mental, memulai sebuah program konseling, atau sekedar ingin membawa ide mulia jadi kenyataan, ingat selalu, kemajuan sejati diukur dari seberapa banyak Anda belajar di sepanjang jalan.